Wajib tahu, ini sayuran dan buah-buahan yang harus dihindari penderita gagal ginjal. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting untuk konsultasi dulu agar tepat penanganan dan solusinya. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan dipencet tombol plusnya yang ada di kanan atas ini, supaya nanti saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu dan komunikasi kita tidak dibatasi. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Bapak Ibu, berkaitan dengan penyakit ginjal, harus mengatur pola makan. Pilihannya dua, makanan jadi obat, atau Bapak Ibu konsumsi obat sumber hidup. Silakan tulis di kolom komentar maunya yang mana. Nah, yang perlu dihindari pertama adalah makannya emang tinggi akan kalium atau potasium. Jadi kalium tinggi harus dihindari karena ini kalau numpuk dalam darah kaliumnya itu bisa jadi beban ke ginjal. Lalu risikonya juga terhadap jantung akan mengalami gangguan irama jantung. Oke, ya. Lalu hindari juga fosfor dan oksalat. Nah, yang perlu dihindari ini buah-buahan yang tinggi kalium. Yang pertama adalah buah pisang, belimbing, alpukat dan juga kelapa. Kelapa termasuk airnya dan olahannya, ini santan. Itu dari buah-buahan. Nah, kalau untuk sayuran yang perlu Bapak Ibu hindari pertama jelas adalah kangkung. Yang kedua, bayam. Kangkung dan bayam itu kaliumnya lebih tinggian dari bayam. Nah, kangkung itu juga ada oksalat. Bagi Bapak Ibu yang ada riwayat batu ginjal, supaya dari batu ginjal itu tidak mengeras, hindari makanan yang mengandung oksalat. Ini tambahan sebelum saya masuk oksalat. Lalu yang perlu dihindari juga jelas singkong. Baik daunnya ataupun olahan umbi-umbian itu singkong. Nah, termasuk daun kelor yang terakhir. Daun kelor Bapak Ibu itu tinggi kalium. Ini yang perlu dihindari. Oke, lalu Pak apa? Kalau misalkan itu nggak boleh, harusnya makan apa? Bapak bisa konsumsi buah-buahan ataupun sayuran yang rendah kalium. Tapi juga harus dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Contoh, buah-buahan yang rendah kalium kurma, tapi jangan terlalu banyak karena dia ada kaliumnya sedikit walaupun rendah. Lalu yang perlu dihindari juga, yang perlu waspada ya, inilah pepaya. Pepaya bagus. Kalau Bapak mengalami masalah sama pencernaan ataupun butuh serat lebih, pepaya bisa. Tapi jangan banyak-banyak karena dia kaliumnya rendah. Kalium rendah masih boleh, tapi jangan banyak-banyak. Oke? Jadi bedakan antara kalium rendah dan juga kalium yang tinggi. Lalu yang aman, buah apel bisa dikonsumsi, buah pir itu bisa dikonsumsi, ini aman. Lalu yang rendah kalium juga, tapi juga harus waspada adalah buah kurma. Jadi bagi Bapak Ibu yang berpuasa, untuk membuka biasanya pakai kurma, boleh kok, nggak jadi masalah. Tapi jangan terlalu banyak, karena dia kaliumnya rendah. Kalau kalium rendah, Bapak Ibu makannya terlalu banyak, itu pun juga sama, akan berisiko terjadi penumpukan kalium dalam darah. Jadinya hiperkalemia, seperti itu. Jadi hindari makanan ataupun sayuran, buah-buahan yang mengandung kalium yang tinggi, fosfor, oksalat, dan juga protein. Kalau protein sudah jelas ya, hindari daging kambing, daging sapi. Seperti itu. Selebihnya ikuti protokol sesuai dengan penyakit metabolik. Kalau terjadi kerusakan ginjal karena gula, ikuti protokol gula. Demikian juga hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Silakan konsultasikan kembali. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, silakan cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.